Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan ngaji surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah. Surat 45 ayat 17. Barangkali mau nyemak silahkan. Surat Al-Jasiyah. Surat 45 ayat 17. Sebelum ayat ini saya baca, saya sampaikan dialog antara iblis sama Fir'aun. Pada suatu hari iblis itu mendatangi Fir'aun. Kalau iblis tentu enggak assalamualaikum lah, nuwun. Karena iblis itu ke Indonesia. Setelah memberi tanda masuk, ternyata Fir'aunnya enggak ngerti kalau itu iblis. Setelah diperlihatkan masuk, waktu itu Fir'aunnya bertanya, kamu siapa, kek? Karena iblisnya ngajak orang tua. Kamu siapa, kek? Katanya iblis, loh, kamu nggak ngerti saya. Ya nggak ngerti, kan belum mengenalkan diri. Loh, akhirnya iblis itu jawab, kamu itu nggak ngerti saya kok ngaku jadi Tuhan. Mestinya kalau memang kamu merasa Tuhan, ya tahu semuanya. Ternyata kamu nggak pantas jadi Tuhan. Loh, kamu siapa? Saya itu iblis. Loh, kok gak ngomong mau-mau? Loh, kalau kayak ngomong kan berarti kamu sama dengan yang lain. Ternyata kamu bukan Tuhan. Dan kamu itu makhluk yang sangat durhaka. Karena mengaku menjadi Tuhan. Padahal kamu tidak membuat bumi, tidak membuat langit, tidak membuat malam, tidak membuat siang. Iya, saya akui saya ini manusia yang jahat. Manusia yang durhaka. Lalu Fir'aun tanya, iblis itu ya iblis itu. Apa kira-kira ada orang atau makhluk yang lebih jahat dari saya? Yang lebih durhaka dari saya? Iblisnya jawab, ada. Loh, siapa? Saya ini di dunia sudah paling jahat sih. Gak manut sampai aku tak lebonin rokokku. Jadi Fir'aun itu ya punya rokok, ya punya surga. Surganya ya kalau umpama Surabaya yang doli lah. Akhirnya iblis itu jawab, orang yang lebih jahat dari kamu, yang lebih durhaka daripada kamu adalah orang yang punya sifat iri dengki. Orang yang punya sifat iri dengki. Itu ternyata lebih jahat dari Fir'aun.
Orang yang punya sifat iri, dengki. Dan hampir semua orang ya punya sifat itu. Cuma ada yang dikembangkan, ada yang dikekang. Kalau mampu mengekang nafsunya, selamat. Gak jadi Fir'aun. Tapi kalau enggak mampu mengekang, nuruti hawa nafsu, pasti akhirnya menjadi orang rusak. Makanya hati-hati dengan sifat yang namanya iri, dengki. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 17. Ayatnya bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atainahum bayyinatin minal amr. Dan kami Allah sudah memberikan keterangan-keterangan yang nyata. Maksudnya kitab suci. Baik itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan lembaran-lembaran yang disebut sukuf. Minal amr. Untuk menyelesaikan seluruh masalah. Jadi orang itu akan selamat kalau menyelesaikan masalah itu dengan kitab suci. Famakhtalafu, maka tidak akan pernah mereka manusia itu berselisih illa min ba'di ma ja'ahum, kecuali setelah datang kepada mereka al-ilmu. Orang itu akan menjadi hancur kepribadiannya kalau dia itu punya ilmu baghiyam bainahum, yang punya sifat iri di antara mereka. Makanya jenengan boten zahiran kalau lihat YouTube kiai, bodoh kiai, lok-lokan, Habib sama Habib, saling membenci. Orang yang intelektual, memang orang yang punya ilmu itu yang gampang iri. Kalau nggak mampu mengendalikan, dan itu sebuah kehancuran. Jarang wong goblok iri ini jarang. Wong goblok iri, wong goblok ini jarang. Justru yang suka iri itu orang yang punya ilmu. Yang satu ada kiai viral, terkenal, jamaahnya banyak. Kok kiai itu nyindir-nyindir, mulai ngelok-ngelok. Nanti ada orang yang disenangi orang. Nanti yang nggak disenangi orang mesti loro hati. Ini musim-musim wong loro hati. Yang dibahas ya arek telu itu. Anies, Prabowo, Ganjar. Ya, itu pembahasannya wong ini. Nah, itu yang bahas itu wong pinter-pinter. Tapi kalau sampai yang timbul dari hati itu iri dengki, rusak sudah. Akhirnya orang itu memandang orang itu sepotong-sepotong. Mergo loro hati ini. Orang yang cinta Anies pasti ngelek-ngelek Prabowo. Nanti yang cinta Prabowo mesti ngelek-ngelek Anies. Begitu seterusnya termasuk Ganjar. Dan semuanya itu. Makanya orang yang punya ilmu tapi nggak mampu menahan hawa nafsu pasti hancur. Sampean yang fanatik Muhammadiyah, ngono kiai NU ceramah, gurung ceramah wis dilokno. Wah, bid'ah. Gurung muni wis dilokno bid'ah. Nanti yang NU juga gitu, kalau fanatik NU ono kiai Salafi utawa Wahabi utawa gurung muni wis dilokno. Wah, iki nyekel kuncine swarga iki.
Wis pokoknya orang itu kalau udah punya ilmu tapi nggak mampu mengendalikan hawa nafsu yang namanya iri dengki ajur. Nah, mudah-mudahan jamaah al-maghfirah ini sesuai namanya lah, selalu diampuni oleh Allah dan selalu hatinya baik. Gak usah gampang loro hati. Sebab orang iri dengki itu senengane bahas eleke wong tapi nggak mau bahas kebaikan orang. Itu wis pasti itu. Yang dibahas itu mesti eleke, kekurangan. Padahal orang hidup itu nggak ada yang sempurna. Likulli syai'in masyiyah. Kabeh wong itu punya kelebihan, punya kekurangan. Soalnya saya sering dengarkan di YouTube. Nanti kalau ada kiai enek humore seperti Ustaz Abdul Somad, Gus Bah, ya dilon. Iki kiai padha gelan. Lah sing ngeloni iki jane ya gak pada iso, yo ngisore arek-arek itu. Adi daya kae dilokno. Tapi kalau ada kiai metu wenteng gak ono umure blas ya dilokno. Wah. Iki arek iki lak ngomong. Metenteng kaya nyekel kuncine swarga. Wis pokoke gak sing bener. Karena yang menilai ini atine kotor. Makanya katanya Syekh Imam Al-Ghazali, hati itu kan seperti cermin. Kalau cerminnya itu putih, bagus, dibuat kita cermin ya pasti kelihatan aslinya loh. Tapi kalau cermin itu pecah, sampean memandangnya itu perasaannya raine ini kayak pecah. Loh, rai itu kok morat-marit sih? Padahal yang morat-marit itu sebenarnya kocornya, bukan wajahnya. Bukan wajahnya. Hati juga begitu. Hati itu kalau udah nggak seneng sama orang, omongannya wong masa bener itu salah. Sampean gak seneng Jokowi, sak omongane Jokowi sekene api. Padahal Jokowi itu ya ono apike, tapi ya ono kekurangane wong jenenge wong. Ya semuanya begitu. Presiden itu mulai Bung Karno sampai Jokowi ya menungso. Enggak ada sempurna itu enggak. Siapapun nanti presidennya ya begitu wong manusia. Kecuali kalau presiden malaikat gitu ya. Tapi itu malaikat sapa belum jadi presiden yang Indonesia. Muga-muga ya malaikat Israel. Entek kabeh malah. Jadi orang itu harus bersih hatinya. Sebab walaupun ilmunya banyak, tapi kalau atine iri dengki, memandang orang, pasti kekurangannya yang dilihat. Dan pasti kesalahannya menurut dia salah. Wes iku sing diubah terus. Padahal ya belum tentu 100% salah namanya manusia. Makanya kadang-kadang ada orang ngaji. Ngaji kan bagus sebenarnya, cari ilmu. Tapi karena dia ngajinya itu hanya dengan ustadz itu, hanya dengan kiai itu. Kalau enggak ustadz itu enggak mau dia mendengarkan. Kalau enggak ustadz itu enggak mau, kalau enggak kiai itu enggak mau. Itu mulai bahaya itu. Bahaya itu. Karena nanti akan terjadi fanatik golongan, bukan fanatik agama. Fanatik itu boleh kan hanya satu, Pak, fanatik agama. Kalau fanatik golongan enggak boleh. Malah kata Nabi kalau ada orang mati dalam keadaan fanatik golongan itu mati jahiliyah. Sama perasaan ini kan paling benar sudah. Karena ya fanatik itu tadi. Nah, mudah-mudahan Al-Maghfirah ini termasuk masjid percontohan yang pandai menciptakan ukhuwah Islamiyah, yang pandai menciptakan kebersamaan walaupun beda pilihan. Tapi kan tetap satu bangsa, satu negara,
agamane apalagi padha-padha Islamnya. Sehingga hidup ini nyaman, di masjid nyaman. Kadang-kadang ada masjid itu kadang-kadang dibuat gegeran. Kok aneh, wong mlebu masjid kok gegeran. Mengapa kok ada orang masuk masjid niatnya sholat malah gegeran? Budinge sekili ngarepe. Ini gak sah sholat model ini. Jadi malaikat dia itu mewakili malaikat raqib. Padahal yang berhak nyatet orang sholat itu sah enggak sah kan bukan manusia tuh. Malaikat raqib itu. Tapi bagiannya raqib malah dijaluk sampai dia. Utangnya malah gak dibayar sampai dia. Dia itu utangnya akeh tapi malah lali catetannya. Kan lucu orang-orang gitu. Masya Allah. Karena terus terang Pak, prihatin akhir-akhir ini. Kita orang Islam ini Masya Allah. Ya saling membenci, saling menfitnah, saling mencaci maki. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya mudah-mudahan Al-Maghfirah ini masjid yang damai, yang menanamkan kesejukan, yang menanamkan kasih sayang. Kalau mlebu masjid bleng niate ibadah wis. Gak usah ndelok ibadahe sebelah. Paham ya? Jangan melihat ibadahnya sebelahku mau jelas gak keterima. Umpamane gitu loh. Tapi itu di hati toh ngomong, gak sampai terucap. Kenapa? Ya karena loro hati. Nah, orang iri itu kan macam-macam. Ono iri karena kesuksesan orang. Iri karena ya kalah saingan. Macam-macam lah iri itu ya Allah. Padahal sing sukses ya mati, sing kalah ya mati. Sing sugih ya mati, sing melarat ya mati. Sampai sholat itu wekun ini, besok ya mati lah. Sing gak nanti subuhan ya mati ya. Enggak ada pilihan udah. Wong apik ya mati, wong elek ya mati. Padha-padha mati ini kok elek. Ya Allah, mudah-mudahan hidup kita selalu diberi hidayah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karena subuh ini kan ada wong ngantuk Pak, enggak usah tanya jawab padha ngantuk ini. Saya ini baru datang belum tidur malah. Daripada nanti ditanya jawabnya melior tekangar karuan wong ngantuk. Ya, hanya demikian dan saya mohon maaf yang seagung-agungnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.